Mikel Arteta enggan salahkan cedera. Arsenal hanya punya 20% peluang juara Premier League. Ini satu-satunya cara Arsenal salib Liverpool. Bangkit Arsenal, fokus ke laga berikutnya. Arsenal siap bersaing untuk dapatkan Frankie de Jong. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mikel Arteta enggan salahkan cedera. Mikel Arteta menolak menjadikan absennya pemain kunci sebagai alasan setelah Arsenal menelan kekalahan mengejutkan. Mikel Arteta terpaksa menurunkan lini depan yang terdiri dari Ethan Nwaneri, 17 tahun, Mikel Merino sebagai striker dadakan, dan Leandro Trossard. Absennya Bukayo Saka, Kai Havertz, dan Gabriel Martinelli karena cedera tentu berdampak besar. Tetapi Arteta tetap tidak ingin menjadikan itu sebagai alasan. Saat ditanya apakah kehilangan pemain kunci menjadi faktor utama kekalahan, Arteta dengan tegas menolaknya. Tidak, dan saya menolak alasan itu sepenuhnya. Ini tentang standar pemain dan tim yang kami turunkan hari ini, termasuk saya sendiri, dan itu jauh dari level yang diperlukan untuk menang di Premier League, ungkap Arteta. Manajer asal Spanyol itu mengakui bahwa Arsenal memang tampil buruk dan tak mampu mendominasi permainan seperti biasanya. Kami sangat konsisten sebelumnya, tetapi sepak bola selalu tentang apa yang Anda lakukan hari ini, dan hari ini kami tampil sangat jauh dari standar. Kami harus mengakui kemenangan West Ham, mereka bermain dengan sangat baik. Tapi dari sisi kami ada banyak hal yang tidak berjalan dengan baik. Kami gagal membangun momentum, tidak cukup banyak aksi positif yang bisa mengancam mereka. Lanjutnya. Arsenal hanya punya 20% peluang juara Premier League. Arsene Wenger memberikan prediksi yang cukup pesimistis terkait peluang Arsenal meraih gelar Premier League musim ini. Menurutnya, The Gunners hanya memiliki 20% kesempatan untuk menjadi juara, terutama setelah kekalahan dari West Ham United yang memperlebar jarak dengan Liverpool di puncak klasemen. Situasi semakin sulit bagi The Gunners setelah Liverpool menang 2-0 atas Manchester City di Etihad Stadium. Dalam wawancara dengan beIN Sports, Arsene Wenger mengakui bahwa peluang Arsenal untuk juara semakin kecil setelah kemenangan Liverpool atas Manchester City. Kita harus tetap berharap. Saya memberi Arsenal 20% peluang. Mungkin saya terlalu murah hati. Menurutnya, keunggulan 11 poin dalam 11 pertandingan tersisa adalah situasi yang sulit untuk dikejar, terutama karena Liverpool baru kalah sekali sepanjang musim ini. Akan mengejutkan jika Liverpool kalah 4 kali dari 11 pertandingan terakhir mereka, tambahnya. Ini satu-satunya cara Arsenal salib Liverpool. Mantan striker Inggris Michael Owen menilai satu-satunya cara bagi Arsenal untuk tetap dalam perburuan gelar, caranya dengan menyapu bersih 12 pertandingan tersisa di Premier League musim ini. Berbicara di Premier League Productions, Owen menyebut Arsenal kehilangan kesempatan emas setelah Liverpool sempat tersandung di beberapa laga terakhir. Anda mengincar gelar tetapi gagal menang di kandang melawan West Ham, itu pukulan telak, ujar Owen. Mereka sekarang harus bergantung pada hasil tim lain. Liverpool tampil luar biasa musim ini dan tidak ada yang bisa menyangkal mereka layak berada di puncak, ujarnya. Dengan 12 laga tersisa, Arsenal harus tampil sempurna sambil berharap Liverpool kehilangan poin jika ingin kembali ke jalur juara. Kekalahan dari West Ham menjadi alarm bahaya bagi Arsenal dalam perburuan gelar Liga Inggris 2025. Dengan jarak 8 poin dari Liverpool, Arsenal kini dalam posisi tertekan dan wajib menang di semua laga tersisa. Bangkit Arsenal, fokus ke laga berikutnya. Di tengah-tengah tekadnya untuk mengejar ketertinggalan, Arsenal malah harus mendapat malapetaka. The Gunners tampil dengan 10 pemain usai Miles Lewis-Kelly diganjar kartu merah pada menit 73. Meski tampil dengan 10 pemain, Arsenal tetap ngotot dan mengendalikan permainan. Namun, sejumlah serangan dan peluang yang diciptakan tak kunjung berubah gol. Hingga pada akhirnya West Ham menang 1-0 tanpa balas.
Kami sangat kecewa, kami merasa memiliki peluang yang bagus, tapi penampilan secara keseluruhan tidak cukup baik, dan itu pukulan telak untuk semua orang. Ungkap Odegaard, seperti dikutip Holopis.com dari situs resmi Arsenal. Tidak ada waktu untuk meratapi diri sendiri, kami harus terus maju. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Tambahnya, hal utama sekarang adalah memenangkan pertandingan berikutnya dan terus berusaha. Imbuhnya. Sebagai informasi tambahan, di Liga Inggris pekan depan, Arsenal akan kembali diuji mental dan ketangkasannya. The Gunners bakal menghadapi si kuda hitam Nottingham Forest di City Ground Kamis 27 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal siap bersaing untuk dapatkan Frenkie de Jong. Barcelona harus terus mengumpulkan dana jika ingin melakukan perekrutan pemain di musim panas mendatang. Salah satu pemain yang mungkin dijual adalah Frenkie de Jong, yang situasi kontraknya telah menjadi masalah rumit bagi klub Katalan selama beberapa tahun terakhir. Saat ini belum ada pembicaraan resmi antara Direktur Olahraga Barca, Deco, dan perwakilan de Jong. Namun pertemuan dijadwalkan akan dilakukan dalam beberapa pekan ke depan. La Blaugrana berharap kesepakatan bisa tercapai sebelum musim panas. Jika tidak, klub terpaksa harus menjualnya untuk menghindari kehilangan dia secara gratis ketika kontraknya habis pada 2026. Jika de Jong benar-benar dijual musim panas ini, kemungkinan besar ia akan pindah ke Premier League. Liverpool telah menyatakan ketertarikannya dan menurut laporan TBR Football, Arsenal juga mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Belanda tersebut. Barca harus siap menerima harga yang lebih rendah jika de Jong dijual musim panas ini. Hal ini tentu menjadi pukulan besar bagi klub, mengingat performa de Jong yang sangat baik dalam beberapa pekan terakhir. Flick jelas ingin mempertahankannya, tetapi jika tidak ada kemajuan dalam perpanjangan kontrak, klub mungkin tidak punya pilihan selain melepasnya. Untuk saat ini, de Jong tampaknya akan bertahan, tetapi situasi ini tidak bisa dianggap remeh. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!